Oke, Shalom Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap bisa menyaksikan tayangan Jesus Call kali ini bersama saya. Sebelum kita masuk kepada apa yang ingin kita pelajari pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan kali ini ya Bapak. Kami boleh berkumpul, kami boleh bisa menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berbicara atas hidup kami, Engkau saja yang berbicara di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada kali ini itu hanya untuk Tuhan dan daripada Engkau Bapa. Bukan untuk kemuliaan gagah kuat hamba-Mu Tuhan, tapi untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Dalam nama Yesus kami siap menerima. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, pada kesempatan kali ini episode terakhir ya untuk di bulan Januari, untuk saya yang membawakan. Beberapa hari belakangan ini Bapak Ibu teman-teman, saya lagi sama istri lagi cari-cari banyak referensi tentang rumah ya. Jadi ada keinginan untuk ngerenov rumah seperti itu. Dan ngelihat bangunan-bangunan yang juga sudah ada, yang lagi dibangun. Dan terpikir Bapak Ibu teman-teman bahwa benar ya apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan ajarkan, yang tercatat di Alkitab gitu. Bagaimana pondasi dari sebuah bangunan itu menentukan kuat tidaknya, kokoh tidaknya bangunan itu. Semakin kuat, semakin dalam pondasinya, itu membuat bangunan itu tuh gak tergoncangkan gitu ya. Kalau Alkitab bilang seperti seorang yang membangun sebuah rumah di atas pasir, kalau air datang maka dia akan hancur. Dan seperti seorang membangun rumah di atas batu karang, tidak akan pernah rusak bangunannya. Dan dari situ, wow, bener ya Tuhan ya gitu ya. Dan ternyata apa yang tercatat dan apa yang dikatakan di Alkitab itu seperti abadi Bapak Ibu teman-teman. Kenapa saya bilang seperti sesuatu yang abadi? Alkitab juga ada mencatat bahwa dahulu sudah ada. Yang saat ini ada pun dahulu sudah ada. Ada di Alkitab tercatat tentang hal itu Bapak Ibu teman-teman. Yang mana saya sedikit merefleksi diri bahwa wow, hebat ya Tuhan ya. Sesuatu hal yang menurut saya impossible. Tuhan, keren ya Tuhan ya. Bahwa apa yang dahulu di zaman ribuan tahun yang lalu ketika Alkitab dicatat Bapak Ibu teman-teman. Sampai saat ini di abad ini Bapak Ibu. Di abad digital ini Bapak Ibu teman-teman. Itu menjadi sebuah pedoman hidup orang Kristen. Yang juga menjadi pedoman bagi sebagian besar orang yang dalam tanda kutip gini ya, mungkin berkarir sebagai seorang motivator, berkarir sebagai seorang coach bisnis,
yang saya juga pernah ikuti, itu cenderung sedikit banyak apa yang Alkitab catat itu diajarkan sama mereka gitu ya. Jadi, ini kan Alkitab udah pernah ngajarin, setiap kali saya pernah ngikutin hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat rugi Bapak Ibu teman-teman. Sekali lagi saya mau mengucapkan, menghimbau kepada kita semua bahwa sangat rugi kalau kita di dalam kekristenan kita itu main-main Bapak Ibu. Main-main, euforia sesaat, kadang on fire, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak, kadang dingin, kadang panas. Kalau seperti Alkitab catat, kalau apa bahasanya itu, tidak dingin dan tidak panas maka akan dimuntahkan sama Tuhan. Oke, Bapak Ibu teman-teman, di seperjalanan saya tadi hari ini di dalam rutinitas saya yang walaupun di hari liburnya PNS gitu ya, saya tetap bekerja, Bapak Ibu, saya tetap melakukan apa yang saya bisa kerjakan, dan di saat ini pun bisa berbicara di depan Bapak Ibu, meluangkan waktu. Saya agak terbersit di dalam pikiran saya gitu ya. Tuhan, ini mau bawakan apa nih untuk Jesus kali ini? Karena apa ya? Ada sesuatu di dalam diri saya tuh, Tuhan, kok gini ya? Kok rasanya beda ya dengan yang lalu-lalu ya? Kok rasanya kok jauh banget ya Tuhan ya? Kok kayak gak ada sesuatu yang nendang gitu ya. Atau kalau ketika di film-film perang zaman-zaman dulu itu ya. Jadi ketika mau perang maka ada bagian yang mukul gendang dung 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 gitu ya. Seperti sesuatu hal yang membuat kita tuh mendidih gitu ya. Aku ingin gitu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu teman-teman, kok gini ya Tuhan? Sampai detik tadi mau berbicara di depan Bapak Ibu ini tuh, kok susah Tuhan? Sampai di posisi ini saya belajar banyak tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita kali ini Bapak Ibu teman-teman. Saya terpikir Tuhan ini mau bawakan apa? Ada sesuatu di dalam saya terbersit, bukan coba sih ya, tapi ada satu kata Tuhan bilang, buka Yunus. Gitu. Saya buka Yunus, saya pelajari. Gitu. Oh, ternyata ada ya Tuhannya manusia seperti ini ya gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Apa yang Alkitab catat, itu adalah manusia semua teman-teman, Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman ya, kita harus melihat sisi Alkitab yang satunya, yang real ya. Kalau di dalam pengajaran yang pernah mungkin kita ikuti gitu ya, bahwa ini seperti ini seperti ini gitu ya. Mungkin sesuatu yang positif. Tapi saya ingin kita sama-sama mengulik lebih dalam bahwa Alkitab itu punya sisi lain, yaitu sisi negatif. Yaitu sisi bagaimana manusia real, Bapak Ibu teman-teman. Bahwa manusia real itu ya kayak gini. Alkitab mencatat, dan di dalam kehidupan kita pribadi pun kita juga ngalami bahwa ya itu realnya manusia. Sampai Bapak Ibu teman-teman ya, banyak penelitian pun dilakukan gitu ya, bahwa oh ini adalah apa yang suka ikuti gitu ya. Oh ini Gen Z gitu. Oh Gen Z itu gini-gini gitu. Oh ini Gen X gitu. Oh ini Gen milenial gitu.
Bahkan yang terbaru, anak saya yang lahir 2018 itu masuk ke gen alpha mereka. Bagaimana gen alpha dari bayi itu sudah tahu smartphone Bapak Ibu ya. Dari bayi loh. Coba deh Bapak Ibu teman-teman lihat di sekeliling kita. Ketika ada anak nangis, rewel, apa yang dilakukan? Buka HP, buka smartphone, kasih lihat YouTube gitu. Bener ya? Kasih lihat tontonan anak-anak gitu. Kasih lihat gambar-gambar yang lucu-lucu, gambar-gambar yang menarik. Sehingga anak-anak di gen alpha ini secara tidak langsung Bapak Ibu teman-teman, mereka kayak terprogram, mereka kayak terdidik, mereka kayak seperti tahu istilah-istilah yang menurut kita belum saatnya mereka tahu gitu. Istilah-istilah yang mungkin hanya orang dewasa yang paham. Tapi dengan era sekarang, bagaimana semuanya serba digital, semuanya serba online, semuanya serba internet gitu ya. Otomatis itu mempengaruhi yang namanya peradaban sebuah komunitas. Nah, peradaban kita saat ini Bapak Ibu teman-teman, saya berbicara hari ini di Kota Palangkaraya, Bapak Ibu bisa menyaksikan ini dimanapun berada. Betul ya? Nah, itu ada sesuatu teknologi yang luar biasa menurut saya. Nah, yang lebih luar biasa yang makanya seperti saya katakan di pertama tadi, Tuhan luar biasa sekali Engkau ini Bapak. Bagaimana Alkitab itu adalah sesuatu yang abadi. Yang bagaimana dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, sampai kepada kita saat ini. Semua yang diajarkan itu relevan Bapak Ibu teman-teman. Semua yang diajarkan itu real, nyata. Ada banyak, mungkin masih ada gitu ya, yang mengandalkan yang namanya iman sama Tuhan. Tetapi tidak sedikit yang apa Bapak Ibu? Yang cuma iman tapi no action. Cuma iman tapi tidak ada sesuatu yang sesuatu yang dilakukan itu tidak ada. Contoh, beriman, Tuhan aku beriman, aku punya uang hari ini. Tapi cuma beriman duduk diam lama sekali, tapi tidak melakukan sesuatu yang produktif. Mungkin saya dulu juga mengalami hal itu Bapak Ibu teman-teman. Sampai beberapa saat ketika saya sudah menikah, saya dipacu gitu. Dan saya tahu, Tuhan, maaf ya, kacau gitu ya. Kalau pengen maki, saya pengen maki diri saya gitu. Bagaimana saya menggambarkan Tuhan saya itu, saya ulangi lagi ya, bagaimana saya menggambarkan Tuhan saya itu, ketika saya berdoa Tuhan kasih, saat itu. Ketika saya berdoa Tuhan sediakan, saat itu. Ketika saya berdoa, segala sesuatu sudah Tuhan, sudah ready, sudah siap gitu. Tapi ya ada bagian yang salah yang saya tidak lakukan, yaitu bekerja tadi, produktif tadi. Agar apa? Agar segala sesuatu yang kita imani itu menjadi real. Segala sesuatu yang kita imani itu menjadi nyata. Sampai pada hari ini Bapak Ibu teman-teman, saya selalu bergumul setiap hari Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana 2025 ini
Kita sudah masuki akhir Januari. Oke. Dan kita akan memasuki Februari. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memprediksi Bapak Ibu teman-teman masa depan tuh gimana. Hari besok tuh gimana. Apa yang akan kita makan besok tuh nggak ada yang tahu. Bagaimana cara kita membayar cicilan nggak tahu. Bagaimana cara kita besok itu A, B, C, D kita nggak akan tahu. Bagaimana kondisi kita ke depan kita nggak akan tahu Bapak Ibu teman-teman. Yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Yang saat ini program yang saya bawa, saya ambil judul adalah berserah atau pasrah. Gak ada bisa kita lakukan apa-apa Bapak Ibu teman-teman. Kita hanya bisa melakukan bagian kita. Melakukan tugas kita, melakukan porsi kita yang bisa kita kerjakan. Sisanya berserah sama Tuhan. Sisanya biarkan bagian iman kita sama Tuhan yang berbicara. Bagian iman kita sama Tuhan. Bahwa kita sudah lakukan versi kita yang terbaik. Sisanya Tuhan tolong bantu. So, Bapak Ibu teman-teman, 2025 sudah melewati 1 bulan. Dan kita akan memasuki bulan kedua. Bagaimana keadaan Bapak Ibu dan teman-teman saat ini? Tetap kondusif? Atau malah makin parah? Atau malah mungkin bingung dan hilang arah? Itu yang saya alami Bapak Ibu teman-teman. Saya ngalamin itu Bapak Ibu, real saya alami. Aduh Tuhan, saya hilang arah. Saya bingung, saya khawatir, saya cemas, dan sedikit curiga tentang apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi semua itu dipatahkan sama Alkitab. Bahwa apa yang harus dicemaskan dalam hidup ini? Bukankah hidup itu lebih penting daripada apa yang perlu kita makan? Alkitab mencatat itu, kita sudah pernah bahas di yang lalu. Apa yang kita cemaskan? Apa yang kita khawatirkan? Bukankah hidup itu lebih penting? Bagaimana Tuhan ribuan tahun yang lalu, baik itu melalui Tuhan Yesus sendiri yang berucap, ataupun melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui nabi, para rasul, bahwa hidup itu lebih penting, Bapak Ibu. Berarti apa yang kita kerjakan? Kita harus survive. Kita harus bertahan dengan segala sumber daya yang kita punya saat ini, Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa lakukan, kerjakan. Mungkin apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman kali ini itu pun juga seperti berbicara kepada diri saya sendiri gitu ya. Bahwa tidak semua apa yang tercurah saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman itu tidak semua adalah sesuatu yang dari pemikiran saya. Tapi kadang, oh iya ya Tuhan ya. Kok aku kayak seseorang yang tidak punya pikiran ya Tuhan ya gitu ya. Contoh Bapak Ibu teman-teman, ketika saya cemas, ketika saya khawatir tentang keadaan saya gitu. Terus gitu ya, masuk pikiran daripada Tuhan gitu ya. Coba deh kamu lihat apa yang udah kamu punya. Coba deh kamu hitung apa yang sudah kamu miliki saat ini. Coba deh lihat, pantau lagi apa yang ada sama kamu saat ini. Apakah itu sesuatu yang didapatkan dengan jerih lelah, ataukah itu sesuatu yang didapatkan dengan sesuatu yang cuma-cuma Tuhan kasih. Contoh, di saat lalu punya pekerjaan yang gak settle,
Dikasih Tuhan pekerjaan. Pendapatannya settle, stabil, tiap bulan dapat. Pemakaian keuangannya tidak bagus, akhirnya uangnya kurang, cash flow-nya rusak. Apa yang terjadi? Apakah itu salah Tuhan atau salah kitanya? Tentu salah kitanya dong ya. Nah dari situ Bapak Ibu teman-teman, saya melihat bahwa oh ya itu sisi daripada Tuhan dan sisi daripada manusia. Kita bisa pelajari dari Yunus pada hal ini. Mungkin bisa ditampilkan. Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Oke, ayat pertama dulu, mohon balik sebentar. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, ada kata kedua kalinya. Berarti ada sempat disinggungkan sama Tuhan gitu ya. Saya membaca kisah Yunus, saya lihat. Dan saya tanya gitu ya, di dalam batin saya, di dalam doa pribadi saya itu saya tanya. Kenapa sih Tuhan seseorang yang disebut, yang dipanggil dengan nama Nabi Yunus ini, di pasal pertama dan pasal kedua dia melarikan diri ke Tarsis. Karena yang pertama Tuhan sudah bilang, pergilah ke Niniwe, sama seperti yang perintah yang kedua ini. Tetapi dia tidak mau. Dia menolak. Dia lebih penting pergi ke Tarsis, menjauh, tidak mau melakukan tugasnya, tidak mau melakukan panggilannya. Bukan karena merasa tidak mampu, bukan karena merasa tidak mau, tidak punya kapasitas, tidak. Tetapi ada sesuatu di dalam Yunus, ada hil dan hal yang Alkitab pun tidak mencatat lebih jelas. Karena kitab Yunus adalah kitab terpendek mungkin menurut saya. Karena dia cuma punya ada 4 pasal. Oke. Dengan banyaknya kejadian, dengan banyaknya peristiwa yang terjadi, Yunus lari, tidak mau ke Niniwe, lari ke Tarsis. Dan di Tarsis, dia menggunakan kapal, berangkat ke sana. Di tengah-tengah laut terjadi badai luar biasa. Sampai akhirnya orang-orang di kapal, awak-awak kabin kapal itu melakukan yang namanya buang undi. Siapa nih? Semua orang berdoa untuk Allahnya masing-masing. Siapa nih yang menyebabkan kita gini nih? Gitu ya. Dan ketika dibuang undi, kedapatanlah Yunus. Nah, ada satu yang saya unik melihatnya, bahwa di zaman itu, walaupun sudah dengan buang undi, mereka tidak dengan semena-mena langsung pengen mengusir atau langsung membuang orang, tidak. Mereka bertanya, kenapa? Ada apa dengan kamu Yunus? Nah, di perjalanannya, singkat cerita Bapak Ibu teman-teman ya, tidak perlu saya tampilkan di sini. Singkat ceritanya Yunus mengaku, itu gara-gara aku bla 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 kayak gitu ya. Oke. Ada kata kedua kalinya. Berarti pernah ada perintah pertama. Ketika ada kata kedua kalinya, yang terbersit di otak saya Bapak Ibu teman-teman,
Apakah ini yang dinamakan kesempatan ya Tuhan? Apakah ini yang Tuhan mau cerita buat saya? Dengan semua kisah saya, dengan semua masa lalu saya, dengan semua hil dan hal yang saya dan Bapak Ibu teman-teman perbuat di masa lalu. Atau mungkin Tuhan ingin bercerita, ayolah nak balik, ayolah nak lakukan kembali, ayolah nak maulah. Karena ada perintah kedua kali. Oke, lanjut lagi firman Tuhannya. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Lanjut. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah oleh mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain gabung. Kita lihat ke ayat kelima, balik dulu. Keempat, sorry. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu teman-teman. Unik ya, asik sebenarnya kalau kita membaca Alkitab itu sambil kita mereka-reka, sambil kita berimajinasi, sambil kita tuh membayangkan bagaimana uniknya Tuhan melalui kisah Yunus. Seseorang yang menolak untuk melakukan perintah, dihantam sama masalah, masuk ke perut ikan, dan di perut ikan bertangis-tangisan bersama Tuhan, berkeluh kesah, apa ya bahasanya ya, mendayu-dayu sama Tuhan gitu ya. Aduh Tuhan, kok gini sekali ya, kok hidupku kayak nestapa sekali ya, kok hidupku rasanya kok kayak gini ya gitu. Nah kalau Bapak Ibu mengalami hal yang sama, kok ngerasa hidupnya kayak gini-gini aja, kok gak ada progres, kok rasanya kok kayak gini ya, kok no hope, kok gak ada pengharapan, aku rasanya kok putus asa gitu. Mungkin ada panggilan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu teman-teman yang saat ini tidak mau Bapak Ibu teman-teman lakukan. Dalam bentuk apapun gitu ya. Nah mungkin versi panggilan yang mungkin bisa saya akan jabarkan nanti di akhir ya. Apa sih? Panggilannya seperti apa sih? Gitu ya. Nah Yunus cuma bercerita, cuma 1 kali. Yunus itu cuma bernubuat kali ya. Coba buka lagi dong di ayat 4 tadi. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanannya lalu berseru loh ini. Melakukan tugasnya yang Tuhan kasih. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, versinya Yunus ketika dia sudah mengatakan itu 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Versinya Yunus di angan-angannya Yunus di mungkin apa ya maksudnya ya, pengharapannya Yunus bahwa benar ditunggang balikan nih kota. Banyak banget dah dosanya, mungkin gitu ya. Karena sampai sebegitu luar biasa Yunus tidak mau melakukan panggilannya hanya untuk berseru bahwa Tuhan akan menunggang balikan.
Apa reaksi orang Niniwe? Ayat kelima, coba kita lihat. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lanjut. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lanjut ayat 7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Lanjut. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah mereka masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lanjut ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Oke, sampai di sini dulu. Yunus, Niniwe. Sesuatu yang menurut saya, Tuhan, kok ini Tuhan? Kok Tuhan mau ngebahas ini tuh maunya apa Tuhan? Karena Bapak Ibu teman-teman, tidak perlu dijabarkan pun kita udah tahu persis kisah ini. Nabi Yunus di dalam perut ikan. Dan saya sampai tadi berceloteh gitu ya. Tuhan, apa yang mau Tuhan jabarkan? Apa yang mau Tuhan sampaikan tentang hal ini? Ataukah banyak orang-orang di luar sana yang juga menjadi Yunus, yang menolak panggilan, yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Padahal ketika Yunus mengerjakannya, karena memang dia yang sudah dititahkan sama Tuhan. Cuma sekali berseru loh Bapak Ibu teman-teman. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Cuma kata itu tok yang tercatat di Alkitab. Niniwe bertobat total. Luar biasa enggak itu? Kita akan ngelihat bagaimana versi manusia Yunus yang tidak suka dengan Niniwe. Sehingga dia mau lari dari panggilan. Bagaimana kita kadang diperhadapkan untuk sesuatu yang kita tidak suka. Diperhadapkan untuk sesuatu yang kita tidak mau. Tapi ya kita tetap lakukan gitu ya. Ada sebuah kata-kata klise di TikTok gitu ya. Definisi dari profesional. Ketika melakukannya mengeluh, tapi ya tetap dikerjakan gitu ya. Ketika mengerjakannya mengeluh gitu ya. Capek, ini gak ada uangnya, ini tuh, ini kerja sosial dah, ini tuh, BCD, tapi tetap dikerjakan. Dan itu disebut dengan profesional katanya gitu ya. Nah mungkin ini yang masuk kepada apa yang Nabi Yunus lakukan kali ya. Tapi ada yang unik loh Bapak Ibu teman-teman. Dengan kisah Yunus ini. Mungkin ada di antara kita saat ini mengalami perihal yang sama. Ada sesuatu yang menurut saya menarik ketika saya mengulas ini. Sebentar. Di mana tadi ya? Bahwa pada akhir zaman
Sebentar. Ada di Matius pasal 12 ayat 39 sampai 42. Atau dari 38 deh, coba dibuka. Di perikop ini dibilang tanda Yunus loh. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ini bagaimana ahli Taurat dan orang Farisi itu tanya sama Yesus. Tanda daripada Tuhan. Lanjut. Tetapi jawabnya, ini Tuhan kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kok Nabi Yunus yang dibahas sama Tuhan di sini? Ada apa? Lanjut. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya Tuhan bercerita tentang dirinya. Ketika pada saatnya nanti ada prosesi. Bagaimana Tuhan memberi hidupnya untuk kita. Lanjut. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lanjut. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kita garis bawahi ada kata pada waktu penghakiman ya. Coba balik dulu ke ayat 41. Pada waktu penghakiman juga disampaikan sama Tuhan. Orang-orang Niniwe akan bangkit dan menghukumnya juga. Oke. Sampai sini dulu. Tanda Yunus loh. Wadidaw. Maksudnya apa Tuhan? Kok pakai kata istilah tanda Yunus? Apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan ingin menggambarkan kepada kita, kepada setiap kita yang saat ini mendengarkan streaming ini, yang sudah punya tugas panggilan, tetap mengeraskan hati, tidak mau melakukannya. At the time, Tuhan siapkan badai untuk menggocoh kita. Sehingga di dalam badai itu kita akan dibuang. Tapi ketika kita di dalam peristiwa buangan itu, pembuangan itu, kita akan tetap berada di dalam lingkup, tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan kirimkan siapa? Ikan paus. 3 hari 3 malam, Yunus di dalam perut ikan. Yang artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Kalau secara logika, kalau seseorang masuk ke dalam perut ikan, apalagi 3 hari 3 malam, rasanya sangat impossible dia masih hidup, betul ya? Sudah pastilah, sudah melayang itu nyawa. Tapi kenapa kok dikisahkan di Alkitab ini? Dimuntahkan Yunus. Untuk apa Bapak Ibu teman-teman?
ada di pasal sebelumnya di kitab Yunus. Bagaimana Yunus berkeluh kesah dan menyadari bahwa Tuhan itu panjang sabar, penyayang, kembali ngerayu Tuhan gitu ya. Ada berapa kali kita melakukan hal yang sama. Ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita jahat di mata Tuhan. Dan kita mengalami yang namanya musibah atau masalah. Dan disitu kita mulai ngerayu Tuhan. Gitu. Ngerasa enggak ya ketika kita melakukan itu tuh seperti sedetik itu juga. Ada sesuatu covering daripada Tuhan cep gitu. Itu damai sejahteranya Tuhan datang. Pernah ngalamin? Dan saat ini yang sudah ngalamin itu, tapi tidak mau melakukan panggilannya. Walaupun sudah berkali-kali Tuhan ngomong, tetap tidak mau. Dan sekalinya mau gitu ya. Sekalinya mau nih, Yunus sekalinya mau nih. Cuma bilang 40 hari lagi, Niniwe akan dikembalikan. Jadi tobat. Bukan kebalikannya seperti versi yang Yunus harapkan bahwa jadi nih dimusnahin nih orang nih gitu. Ada sisi Tuhan yang mau Tuhan tampakkan kepada kita saat ini Bapak Ibu teman-teman. Bisa ditampilkan di Yunus pasal keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marah lah ya. Kok bisa marah sih? Coba lihat tadi di Yunus pasal 3 yang terakhir. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, bayangin sudah berpuasa nih, sudah raja suruh puasa nih. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka. Dan dia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu teman-teman, ini adalah good news buat kita. Kabar baik buat kita. Segimana jahat bejatnya kita. At the time kita menyesali semuanya. Dan kita berkabung untuk dosa itu. Maka Tuhan dikatakan menyesal. Bapak Ibu teman-teman, ketika kita sudah berbuat dosa, kita berada di bawah sesuatu yang namanya hukum dosa. Dan ketika kita berada di dalam hukum dosa, Bapak Ibu teman-teman, kita tidak cepat-cepat balik, menyadari, sadar itu salah. Siap-siap digocoh sama Tuhan melalui badai, dimakan ikan paus. Tapi good newsnya yang ketiga Bapak Ibu teman-teman, kita sadar, menyesal. Semuanya kita lakukan, Tuhan, aku salah deh. Sedetik itu juga Tuhan kita memberikan kita kesempatan. Luar biasa enggak Tuhan kita? Itu good news yang Tuhan kasih. Oke, lanjut ke Yunus pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kok bisa Yunus kesal dengan pertobatan yang dia lakukan buat Niniwe? Kan aneh orang ini. Lanjut. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dia tahu Tuhan itu gimana versinya. Lanjut. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bentar, sampai sini dulu. Nah ini menarik nih, saya coba ulas, saya coba cari di internet, saya coba searching, kok kenapa orang ini kok seperti itu. Ada sebuah pernyataan di situ bahwa Yunus itu tidak suka dengan Niniwe.
Karena Niniwe itu adalah sebuah kota yang menjadi musuh daripada Israel. Karena di pemahaman Yunus bahwa keselamatan itu hanya milik orang Israel. Sekali lagi saya mau sampaikan, ini adalah good news buat kita, ada berita baik. Bahwa Yunus di saat itu mengatakan bahwa Niniwe adalah kota musuhnya bangsa Israel. Dan Yunus cuma taunya bahwa cuma Israel yang punya keselamatan itu. Tidak ada lagi bangsa lain selain Israel yang boleh keselamatan. Tapi dengan peristiwa ini dipatahkan sama Tuhan. Bahwa keselamatan itu milik semua umat manusia. Milik Bapak, Ibu, teman-teman, dan saya yang saat ini menyaksikan streaming ini. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa Tuhan kok membahas tentang hal ini saya tidak tahu. Mungkin ada banyak teman-teman saat ini yang mungkin mengalami peristiwa ini. Yang mungkin mengalami peristiwa yang sama. Tapi dengan bentuk yang berbeda. Mungkin ini suatu teguran buat kita. Mungkin ini sesuatu yang pengen Tuhan kasih lihat. Bahwa I am who I am. Tuhan bilang bahwa aku adalah aku di dalam ketetapanku. Ingat Bapak Ibu teman-teman, Yunus ini di kitab perjanjian lama. Ya bagaimana kita tahu di kitab perjanjian lama Allah, Tuhan yang kita sembah itu menyatakan dirinya aku adalah aku. Ya, tidak ada hak tawar. Tapi di sini dikatakan, begitu Niniwe bertobat, Tuhan menyesal dan memberi kesempatan. Wow. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Kenali Tuhanmu. Kenali pribadinya. Bahwa Tuhan kita bukan seperti dewa-dewa yang harus kita sujud sembah. Tapi Tuhan kita adalah pribadi. Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Bahwa sejak kita lahir, Dia sudah kenal kita. Tuhan tuh sudah tahu. Ini pasti di sini nih jatuhnya nih. Dia akan bangkit lagi. Ketika dia bangkit dia udah punya kekuatan lagi. Seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Tuhan sudah tahu. Seperti bagaimana kita tahu tubuh kita ini. Oke. Ketika kita nge-gym, apa yang kita lakukan? Kita merusak otot kita. Untuk apa? Untuk besoknya semakin kuat otot itu. Seperti itulah yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dihancurkan sama masalah dan kita tetap survive, menjadi makin kuatlah otot kita dalam perkara itu. Kita balik dulu ke Yunus pasal 4 ayatnya yang ayat ketiga saya bacakan dulu. Jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Karena dia kecewa sama Tuhan gitu ya. Lanjut yang keempat. Nah sini yang terakhir. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saya ulangi lagi Yunus pasal 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Oke sampai di situ dulu. Bapak Ibu teman-teman yang sudah pernah mengalami perihal ini, Tuhan cuma katakan layakkah kita marah? Ketika kita kecewa dengan keadaan hidup kita, ketika kita kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita marah dengan apa yang terjadi, Tuhan cuma bilang, layakkah engkau marah? Karena Tuhan bilang, I am who I am, akulah aku, penguasa tunggal. Sesuka-sukanya bos. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur langkah hidup kita.
di dalam setiap sepak terjang kehidupan yang kita alami. Salah satu hal yang membuat kita akhirnya menolak sebuah panggilan adalah kecewa, Bapak Ibu ya. Kita kecewa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa kepada siapa yang memberi kita hidup saat ini. Bapak Ibu, teman-teman, kata panggilan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan coba untuk membawakan ini, coba untuk menerangkan kepada kita dari versinya saya. Sekali lagi ini adalah versinya saya tentang apa itu panggilan. Apakah panggilan itu adalah sesuatu yang merujuk kepada apa yang Tuhan kasih ke kita sebagai pekerjaannya itu melayani Tuhan? Ada banyak macam versi menurut saya ya. Karena panggilan kita itu berbeda-beda. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, apapun panggilan kita, entah kita adalah cuma sekedar tukang bersih gereja, atau kita ada soundman, atau kita adalah yang bagian operator, atau kita yang membawakan puji-pujian, atau kita yang membawakan tari-tarian buat Tuhan. Atau kita yang seperti saat ini saya berdiri berbicara untuk nama Tuhan. Di dalam semua kehidupan saya, Bapak Ibu teman-teman, saya tahu persis siapa saya. Gak layak saya merasakan bahwa saya yang lebih hebat. Dengan semua kesalahan yang sudah pernah saya buat. Tapi untuk bisa berdiri di sini untuk berbicara atas nama Tuhan buat Bapak Ibu teman-teman saat ini itu sesuatu yang menurut saya anugerah. Dan saya tidak bisa beli hal ini. Nah Bapak Ibu teman-teman, panggilan itu ada banyak macam. Panggilan hidup kita apa? Kalau kita seorang ayah, itu adalah panggilan hidup kita untuk menafkahi keluarga. Kalau kita seorang ibu, bagaimana kita menyediakan rumah menjadi tempat persinggahan yang enak buat anak dan suami. Kalau menjadi seorang anak, bagaimana dia harus mempersiapkan dirinya. Kalau dia seorang pelajar, belajar dengan tekun dan giat. Itu juga panggilan hidup, Bapak Ibu teman-teman. Jangan cuma menyamaratakan bahwa yang namanya panggilan itu hanya di pelayanan. Tetapi itu cakupannya luas Bapak Ibu teman-teman. Yang lebih saya coba untuk lebih perkecil zonanya. Bahwa apa yang menjadi bagian kita saat ini itu adalah panggilan hidup kita. Lakukan bagian kita, tugas kita. Saat ini siapa kita? Di dalam kehidupan kita saat ini, kita bertanggung jawab penuh untuk diri kita. Itu adalah panggilan hidup kita, Bapak Ibu teman-teman. Tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, itu adalah panggilan hidup kita. Makanya saya katakan, tidak lagi yang seperti zaman dulu yang iman, tapi tidak mau bekerja. Cuma doa tapi tidak mau action, tidak mau melakukan pekerjaan sesuatu yang menghasilkan, yang produktif. Tidak akan jadi hidupnya, tidak akan. Malah akan menjadi batu sandungan. Buat siapa? Buat orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen. Oh, pantas orang Kristen kayak gitu. Etos kerjanya kayak gitu. Oh, itu orang Kristen. Jadi batu sandungan kita akhirnya di mata orang lain. So, Bapak Ibu teman-teman, apapun bagianmu saat ini, lakukan terbaik sebaik-baiknya buat Tuhan. Biarkan Tuhan yang menilai. Biarkan Tuhan yang menilai, walaupun tidak ada orang yang ngelihat. Walaupun tidak ada orang yang melihat, aduh aku ini cuma bagian ini gitu. Ini aja bisa aku beri gitu, yang bisa aku kerjakan buat Tuhan gitu. Tidak ada orang ngelihat. Tapi Tuhan kita ngelihat dan kita melakukannya sebaik-baiknya. Kita akan tetap menerima upah yang sama dengan yang
siapapun yang tampil. Makanya kalau di sini agak takut saya Bapak Ibu teman-teman. Gak pengen saya begitu ingin tampil itu tidak. Karena saya tahu kapasitas saya tahu betapa buruk dan bejatnya saya dulu. Kok bisa sampai saat ini bisa sama Bapak Ibu teman-teman berbicara atas nama Tuhan, itu sesuatu yang menurut saya mustahil Tuhan. Tapi saya sudah dijadwalkan. So, lakukan bagian saya. Sebaik-baiknya saya bisa lakukan gitu. Dengan semua kesalahan dan kegagalan saya. Itu menjadi buku kamus hidup saya yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu teman-teman. Yang saat ini mengalami hal yang sama, no problem. Tuhan bilang di kitab Yunus tadi, bagaimana Raja Niniwe, Raja. Raja itu berbicara tentang penguasa. Oke, yang berkuasa. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu teman-teman yang mendengar streaming adalah Bapak Ibu teman-teman yang berkuasa atas tubuhmu. Anda bertobat, Anda dikasihi sama Tuhan. Sedetik itu. Oke? Good news, kabar baik buat kita. Tapi juga buat jadi teguran buat kita. Kenapa? Tahu Yunus tuh cuma ada 4 pasal. Dan dia cuma 1 kali melakukan tugas. Yaitu apa? Berseru untuk kota Niniwe. Cuma 1 kali dicatat sama Alkitab. Dan dia marah sama Tuhan. Tuhan bilang, siapa kamu marah sama aku? Layakkah engkau marah? Artinya Bapak Ibu teman-teman, di dalam semua kekecewaan dan kemarahan kita, tidak selayaknya kita untuk marah sama Tuhan. Tidak selayaknya. Walaupun ini sepertinya enak ya saya ngomong kayak gitu. Saya pun pernah di dalam posisi itu. Saya marah sama Tuhan. Apakah Tuhan fine-fine aja dengan saya marah? Tuhan tetap fine. Tetap baik-baik saja ketika saya marah. Kenapa? Karena saya tetap mengerjakan panggilan saya. Tuhan tetap oke, good. Yes, gitulah yang mau saya sampaikan. Biar ini menjadi rema, jadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.